Halo, Sobat Shemi. Senang dapat bertemu kembali dengan kalian. Pada video kali ini, kita belajar tentang sejarah penyusunan tabel sistem periodi unsur. Baiklah kita mulai. Siapkan minuman kesukaanmu. Kopi, susu, coklat atau teh manis, atau makanan favoritmu. Mari kita mulai. Let's play. Masih ingatkah kalian dengan film kartun ini? Air, tanah, api, udara. Ada yang tahu itu klasifikasi materi yang disusun oleh siapa? Oleh ahli filsafat Cina? Aduh, kalian keliru. Yang menyusun teori ini adalah ahli filsafat Yunani kuno bernama Empedokles, yang hidup di tahun 490 sampai 430 sebelum Masehi. Sedangkan ahli filsafat Cina kuno mencetuskan sistem klasifikasi yang disebut Wuxing atau 5 elemen. Kelima elemen itu adalah kayu, api, tanah, logam, dan air. Pada abad pertengahan, di era Perang Dunia Pertama, ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Negara-negara berlomba untuk menemukan sesuatu untuk memenangkan perang. Akibatnya, banyak ditemukan unsur-unsur baru. Tetapi, unsur-unsur ini masih banyak yang belum diketahui sifat-sifatnya. Para ilmuwan kesulitan melakukan penelitian tentang hal itu. Karena unsur-unsur itu belum terorganisir dengan baik. Adalah Johann Wolfgang de Bruynère, seorang ilmuwan yang hidup antara tahun 1780 sampai tahun 1849. Orang yang pertama kali memiliki pemikiran untuk mengelompokkan unsur-unsur menjadi satuan yang berisi 3 unsur. Dia mengusulkan hukum 3 unsur atau selanjutnya disebut triad de Bruynère. Hukum ini mengelompokkan unsur-unsur dalam 3 kelompok berdasarkan sifat-sifat kimianya. Namun, pendekatannya terbatas pada 3 kelompok saja. Ide utamanya adalah ketiga unsur dalam triad memiliki berat atom yang berkaitan satu sama lain, dan sifat kimianya juga memiliki kesamaan tertentu. Salah satu contoh triad de Bruynère yang terkenal adalah triad yang terdiri dari unsur klorin, bromin, dan iodin. Triad yang terdiri dari Cl, Br, dan Hi memiliki kesamaan sifat kimia. Bila diketahui air Cl 35,5 dan air Hi adalah 127, maka air Br adalah rata-rata dari kedua air pasangannya dalam triad itu. Penting untuk dicatat, meskipun triad de Bruynère memang memberikan pandangan awal tentang pola periodis dalam tabel unsur. Tetapi konsep ini memiliki banyak kelemahan. Apa kelemahan itu? Tidak semua unsur dapat diatur dalam triad. Dan triad-triad lainnya yang dibuat oleh de Bruynère tidak selalu sesuai dengan berat atom atau sifat kimia. Oleh karena itu, konsep triad de Bruynère tidak berkembang menjadi sistem periodik yang lebih komprehensif. Berikutnya, seorang ahli kimia fisika bernama John Newlands mengusulkan hukum oktav. Jika unsur-unsur dikelompokkan berdelapan unsur berdasarkan berat atom, maka akan terjadi keperiodikan sifat unsur-unsur itu. Perhatikan contoh berikut. Daftar ini adalah salah satu contoh oktav Newland. Menurut Newland, jika unsur disusun berdelapan berdasarkan kenaikan massa atom, maka unsur nomor 1 akan memiliki sifat yang mirip dengan unsur nomor 8. Itu artinya, dalam oktav ini, unsur litium akan memiliki sifat yang mirip dengan unsur fosfor. Selanjutnya, dunia dilanda Perang Dunia Kedua antara Jerman Nazi, Italia dan sekutu di Eropa, dan di Asia antara Jepang, Cina, dan Amerika. Perang ini tidak menghentikan perkembangan ilmu pengetahuan.
tetapi malah membuat ilmu pengetahuan menjadi lebih pesat perkembangannya. Ilmuwan dari kedua belah pihak yang berperan melakukan banyak penelitian dan berhasil menemukan sesuatu. Salah satunya adalah penyusunan sebuah sistem atau tabel unsur. Yang memudahkan ilmuwan untuk meneliti unsur-unsur itu adalah Julius Lothar Meyer dari Jerman dan Dmitri Mendeleev dari Rusia. Mereka berasal dari dua negara yang sedang berhadap-hadapan dalam perang. Tetapi entah bagaimana, mereka bisa menyusun tabel sistem periodik unsur yang mirip di waktu yang hampir bersamaan. Mari kita simak keseruan kompetisi kedua ilmuwan ini. Julius Lothar Meyer adalah ilmuwan kebangsaan Jerman. Meyer menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom, sistem periodik unsur, yang disusun oleh Lothar Meyer, adalah salah satu kontribusi awal yang penting dalam perkembangan tabel sistem periodik unsur. Saat itu, hubungan antara Jerman dan Rusia tidak sedang baik-baik saja. Kedua negara itu sedang bersiap untuk perang. Demikian juga para ilmuwannya, mereka berkompetisi untuk menemukan hal-hal baru. Jika di Jerman ada Lothar Meyer, maka di Rusia ada Dmitri Mendeleev. Kedua ilmuwan ini secara independen menyusun tabel sistem periodik unsur, meskipun dengan pendekatan yang berbeda dan tanpa kesepakatan. Hampir secara bersamaan, mereka mempublikasikan ide mereka. Lothar Meyer menyusun tabel sistem periodik unsurnya berdasarkan plot grafik yang menghubungkan berat atom dengan volume atom dari unsur-unsur. Salah satu contoh yang paling mencolok dari pengamatan Meyer adalah hubungan antara unsur-unsur seperti oksigen, belerang, selenium, dan telurium. Semua unsur ini memiliki sifat kimia yang mirip dan menunjukkan periodisitas dalam hubungan berat atom dan volume atom mereka. Meskipun kontribusinya penting dalam memahami periodisitas unsur-unsur, faktanya tabel sistem periodik Meyer tidak sepopuler tabel sistem periodik Mendeleev. Dmitri Mendeleev menyusun unsur-unsur berdasarkan berat atomnya dan mengelompokkannya berdasarkan sifat-sifat kimianya. Mendeleev menemukan jika unsur-unsur disusun berdasarkan berat atom, maka pola periodiknya mulai muncul. Unsur-unsur dengan sifat kimia yang mirip ditempatkan bersama dalam kolom-kolom yang disebut kelompok. Dengan metode ini, keperiodisitas sifat-sifat kimia nampak jelas. Unsur-unsur memiliki pola perubahan yang teratur. Dari kiri ke kanan di tabel, bentuk tabel periodik unsur yang disusun Dmitri Mendeleev mirip dengan yang ada sekarang. Bentuknya seperti ini. Bagian kolom disebut sebagai kelompok. Jadi ada 9 kelompok. Mulai dari kelompok 0 sampai dengan kelompok 8. Bentuk tabel ini mirip dengan tabel sistem periodik unsur yang kita gunakan sekarang. Tabel ini sangat populer saat itu dan digunakan sebagai acuan dalam mempelajari sifat keperiodikan unsur. Berikut kelebihan sistem periodik unsur yang disusun oleh Mendeleev. 1. Prediksi unsur baru. Mendeleev menggunakan tabelnya untuk memprediksi eksistensi unsur yang belum ditemukan pada saat itu. Unsur itu seperti gallium dan germanium. Dan ternyata, di kemudian hari, unsur-unsur ini ditemukan dan sesuai dengan prediksinya. 2. Pengaturan periodik. Mendeleev menyusun unsur-unsur dalam urutan periodik berdasarkan massa atom, sehingga unsur dengan sifat kimia serupa ditempatkan dalam kolom yang sama. Ini membantu
Mengidentifikasi pola dalam sifat-sifat kimia unsur. 3. Kemudahan penggunaan. Tabel Mendeleev yang awan, relatif sederhana, dan mudah digunakan. Untuk memahami hubungan antara unsur-unsur, saya mencatat 3 kelebihan tabel periodik unsur Mendeleev. Tentu ada kelebihan yang lain. Jika kalian tahu, silahkan menulisnya di kelompokkan komentar. Kalau ada kelebihan, mestinya ada juga kekurangannya. Berikut kekurangan dari tabel sistem periodik Mendeleev. 1. Masalah penempatan unsur. Meskipun tabel Mendeleev berhasil menyusun banyak unsur, ada beberapa unsur yang ditempatkan di tempat yang kurang tepat berdasarkan massa atom, sehingga sifat kimianya tidak selalu sesuai. 2. Tidak memasukkan isotop. Tabel Mendeleev tidak memasukkan isotop, sehingga tidak memperhitungkan perbedaan dalam sifat fisik dan kimia antara isotop yang sama. 3. Tidak menjelaskan struktur atom. Tabel Mendeleev tidak memberikan penjelasan tentang struktur atom atau mengapa unsur-unsur memiliki sifat kimia tertentu. Tabel ini hanya menggambarkan pola periodik sifat-sifat kimia. Meskipun tabel Mendeleev memiliki kekurangan, konsep periodisitas yang dia tampilkan menjadi dasar bagi pengembangan tabel periodik modern. Tidak terasa, kita telah berada di bagian akhir dari video pembelajaran ini. Kita akan kupas tentang tabel sistem periodik unsur. Yang sekarang kita gunakan adalah Henry Moseley, seorang kimiawan yang berhasil menyempurnakan tabel buatan Mendeleev. Dia mengembangkan hukum Moseley yang menyatakan bahwa sifat kimia unsur-unsur berkaitan erat dengan nomor atom mereka, bukan berat atom seperti yang digunakan oleh Mendeleev. Jadi, dasar yang digunakan untuk menyusun sistem periodik Moseley berbeda dengan yang digunakan oleh Mendeleev. Kalau sistem periodik unsurnya Mendeleev didasarkan pada kenaikan nomor massa atom, sedangkan punya Moseley didasarkan pada kenaikan nomor atom, tabelnya Mendeleev mulai ditinggalkan dan welcome Moseley, welcome you error. Mari kita lihat tabel sistem periodik unsur yang disusun oleh Moseley dan dipakai sampai sekarang. Berikut adalah beberapa komponen utama dari tabel sistem periodik modern. 1. Nomor atom. Unsur-unsur disusun dalam urutan berdasarkan nomor atom mereka. Nomor atom adalah jumlah proton yang ada dalam inti atom unsur tersebut. 2. Simbol kimia dan lambang unsur. Setiap unsur memiliki simbol kimia yang merupakan singkatan huruf atau huruf-huruf yang mewakili unsur tersebut. 3. Nama unsur. Unsur-unsur juga memiliki nama lengkap yang seringkali menggambarkan asal kata atau sifat-sifat penting unsur tersebut. 4. Massa atom rata-rata. Tabel sistem periodik modern mencantumkan massa atom rata-rata unsur dalam satuan massa atom relatif AMU. Ini adalah berat atom yang rata-rata untuk semua isotop unsur tersebut. 5. Golongan. Unsur-unsur dikelompokkan dalam kolom-kolom vertikal yang disebut golongan. Unsur-unsur dalam golongan yang sama memiliki sifat-sifat kimia yang mirip. Ada 2 golongan, yaitu golongan utama atau sering disebut golongan A, dan golongan transisi atau sering disebut golongan B. Tiap golongan memiliki 8 kelompok yang ditulis dengan huruf Romawi. Misal golongan 8A itu dibaca golongan utama yang ke-8. Demikian juga, bila ada data informasi, sebuah unsur masuk kelompok 2B. Itu artinya, dia adalah unsur golongan transisi dalam kelompok kedua. Selanjutnya, 6. Periode. Unsur-unsur juga dikelompokkan dalam baris-baris horizontal yang disebut periode. Bisa kita lihat angka 1 sampai dengan 7 di bagian sebelah kiri tabel. Itulah nomor periode. 7. Sifat-sifat kimia unsur. Tabel periodik memberikan informasi tentang sifat-sifat kimia umum yang dimiliki oleh unsur-unsur.
seperti reaktivitas, konduktivitas, elektronegativitas, dan lainnya. Ayo, masih ada apa lagi yang tercantum pada tabel periodik unsur modern? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tabel sistem periodik sangat membantu ilmuwan dan siswa untuk memahami hubungan antara unsur-unsur kimia, serta memprediksi perilaku kimia dan sifat-sifat unsur yang belum ditemukan. Sebagai bahan diskusi dengan teman kalian. 1. Ada berapa unsur yang ditemukan sekarang? 2. Mungkinkah suatu saat tabel ini tidak digunakan lagi? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar.